Kita baca di WA Ustadz ya, dari Pontianak ini ada dari Ibu Nurmala. Ustadz, saya mempunyai anak sudah menikah, tetapi sholatnya susah sekali. Padahal waktu kecil rajin. Saya selalu mengingatkan untuk sholat, tetapi karena jauh jadi tidak terkontrol sama saya. Saya sudah kasih buku tuntunan sholat dari MTA Ustadz. Dan pertanyaannya adalah, apakah saya ikut berdosa karena anak saya masih bolong-bolong sholatnya? Tentang masalah sholat ini sesuatu yang pokok di dalam kehidupan kita. Ya. Memang tugas daripada orang tua, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, qu anfusakum. Diri kita dijaga. Kemudian kita lebarkan sayapnya kepada keluarga, wa ahlikum. Keluarga kita juga kita lindungi dari panasnya naron, api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya nanti neraka itu adalah manusia dan batu. Maka dengan mengerti kengerian yang seperti itu, kita harus betul-betul ekstra ketat membimbing, mendidik keluarga kita tentang masalah sholat. Karena sholat ini merupakan kunci, ya, kunci dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang Islam atau termasuk orang yang kafir, ini kan terletak pada sholatnya. Maka Nabi kita memberikan pendidikan bagaimana cara mendidik anak ketika sholat. Ya dimulai dari kecil, tidak ketika pas besar. Jadi muru auladakum bis sholah. Jadi perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat wahum abna usinin. Jadi ketika anak-anak kita umurnya adalah 7 tahun. Ketika sampai kepada umur 10 tahun, kemudian belum mau melaksanakan sholat, maka kita harus mengubah cara pendidikannya dengan cara yang lebih keras, dengan cara dipukul. Fadribuhu, maka pukullah dia agar dia taat terhadap kewajiban yang ada. Karena ini bukan kewajiban seorang anak kepada orang tua, tetapi kewajiban seorang hamba kepada Allah. Jadi kita sadarkan. Maka tetap orang tua harus selalu memantau, harus selalu waspada bagaimana anaknya itu sholat atau belum, dipastikan dia sudah melaksanakan sholat. Jangan hanya disuruh tok, tetapi dipantau sampai betul-betul melaksanakan. Karena ini menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya. Tidak sekedar hanya main perintah. Walaupun mungkin berada di mana, ya kita harus berusaha. Kalau anaknya mungkin belum mapan, atau mungkin sholatnya masih bolong-bolong, harus selalu diingatkan. Karena ini penting dalam kehidupan. Apa artinya punya segala-galanya yang ada di dunia, tapi kalau tidak sholat, itu tidak ada artinya sama sekali. Maka ini sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan, harus diutamakan. Karena ini merupakan kunci daripada surga, yaitu berupa sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau ibu tadi sudah mengingatkan, ya lebih intensif lagi bagaimana cara mengingatkannya. Karena anak ini menjadi tanggung jawab bagi diri kita semuanya sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua diberikan beban, diberikan tanggung jawab bagaimana untuk bisa mengelola. Tidak sekedar hanya memberi makan, memberi pakaian, tapi juga pendidikan agama yang mengenalkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian.